Nah, teman-teman siap-siap jangan sampai telat kalau pendaftaran seleksi CPNS di 2023 ini akan resmi dibuka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Siska Jurnal, teman-teman. Thank you udah klik video ini dan mampir di channel ini. Nah, di video kesempatan kali ini, aku mau ngebahas nih tentang pengumuman Kepmen-Pan RB nomor 65 tahun 2023 yang resmi dirilis tanggal 13 September ini mengenai nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi dasar. Nah, teman-teman siap-siap jangan sampai telat kalau pendaftaran seleksi CPNS di 2023 ini akan resmi dibuka melalui webnya SSC ASN di tanggal 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023. Jangan sampai terlambat teman-teman daftarnya. Pastikan seluruh berkas administrasi teman-teman sudah lengkap ya. Dari mulai ijazah, KK, KTP, NPWP, kemudian mungkin beberapa daerah butuh TOEFL juga, jadi teman-teman persiapkan dengan matang. Nah, langsung kita bahas ke videonya mengenai nilai ambang batasnya. Ada perbedaannya nggak sih Kak dengan ambang batas yang tahun sebelumnya untuk seleksi kompetensi dasarnya ini? Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali daftar di CPNS atau CASN ini, jadi nanti tahapan seleksinya itu ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, baru seleksi kebidangan. Nah, ini seleksi kompetensi dasar adalah seleksi untuk teman-teman yang dinyatakan lolos secara administrasi. Yang mana pengumumannya nanti seleksi administrasi itu sekitar tanggal 10 sampai 13 Oktober. Dan masa sanggahnya sampai dengan 23 Oktober, teman-teman. Nah, tapi ada baiknya teman-teman persiapkan nih latihan untuk soal-soal seleksi kompetensi dasar dari sekarang. Nah, seleksi kompetensi dasar ini terdiri dari soal apa aja? Ada TIU, TWK, TKP. Nanti aku jelasin mendetail di bawah sambil bahas pengumuman ini ya. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali daftar nih mesti bingung apa TIU, TKP, dan TWK. Oke, untuk teman-teman yang udah pernah mendaftar, mungkin penasaran juga nih nilai ambang batasnya ada perubahan gak Kak? Kita bahas langsung ya. Oke. Nah, teman-teman, di pengumuman pertama di sini dijelaskan bahwa SKD seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Ada satu adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kemudian ada tes intelijensi umum atau TIU. Kemudian C adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Mungkin secara umum aku gambarin buat teman-teman yang belum pernah nih ngelihat bentuk soalnya. Untuk TWK itu seperti soal-soal PPKN, kewarganegaraan gitu ya. Untuk soal-soal TIU itu matematika praktis biasanya. Nah, yang C untuk TKP itu kayak soal-soal psikologi ya, kepribadian, soal-soal kepribadian. Nah, TWK ini soal-soalnya biasanya merujuk ke arah umumnya adalah nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara ya. Kemudian ada bahasa dan tata negara. Oke. Yang selanjutnya TIU ada analogi, silogisme, analitis. Nah, teman-teman, aku juga nyediain contoh-contoh soalnya beserta pembahasannya presisi per kemampuannya ya, kayak misalnya TIU untuk kemampuan verbal, analogi, silogisme, dan lain sebagainya, bentuk soalnya seperti apa, cara penyelesaiannya, dan pembahasannya, plus kunci jawabannya. Nah, teman-teman bisa banget pesan e-booknya lewat WhatsApp di nomorku nih, yang di description box ya. Dihubungin aja, nanti aku bales, oke? Lanjut lagi, ada kemampuan numerik, berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Lanjut ada kemampuan figural, analogi, ini sama semua ya teman-teman, sama tahun sebelumnya. Kalau teman-teman udah pernah mengikuti tes SKD tahun sebelumnya mungkin familiar sama contoh soalnya. Kemudian TKP juga ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan anti radikalisme, teman-teman. Oke, nah SKD ini dikerjakan durasinya selama 100 menit.
Jumlah soalnya itu 110 soal ya teman-teman ya, seperti tahun sebelumnya. Oke. Lanjut lagi nih jumlah soalnya ya. 110 soal itu terdiri dari apa aja, Kak? Yang pertama, TWK 30 butir soal, TIU 35 butir, TKP-nya 45 butir soal. Nah, masing-masing jenis soalnya kayak TWK, TIU, TKP itu memiliki jenis penskoringan jawaban yang berbeda teman-teman. Kayak misalnya TWK dan TIU itu kalau jawaban teman-teman benar, skornya maka 5. Kalau misalnya jawabannya salah, maka 0. Kalau TKP, skornya itu semua jawabannya pasti benar, tapi skornya itu berbeda-beda, range-nya antara 1 sampai 5, teman-teman. Nah, jadi ada baiknya saran aku untuk pengerjaan TWK, TIU, TKP semuanya adalah dikerjakan teman-teman, karena nggak ada yang namanya pengurangan skor walaupun jawaban teman-teman salah, ya. Nah, untuk kumulatifnya, kalau misalnya teman-teman betul semua dan skornya untuk soal-soal TKP itu maksimum, maka skor maksimum yang bisa teman-teman peroleh adalah 550. 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP ya teman-teman ya. Oke, nah ambang batasnya berapa sih? Tadi kan maksimumnya untuk TWK itu ada di 150, tapi ambang batasnya di 65. Artinya kalau misalnya teman-teman sudah memenuhi ambang batas 65 skornya, maka TWK-nya dianggap lolos ya, walaupun tidak sampai skor maksimum di 150. Berapa soal berarti harus benar dari 65 skornya ini? Berarti sekitar 60 13 soal ya. 13 soal dari 35 soal ya, teman-teman ya. Untuk yang TIU 80, artinya 16 soal harus benar dari total soalnya adalah 35 soal ya. Tadi TWK 30 soal ya. 13 soal harus benar dari 30 soal untuk TWK. Sedangkan TIU harus 16 soal benar dari 35 soal. Untuk TKP ini 166. Ini karena scoring ya antara 1 sampai 5 range-nya. Kalau misalnya range-nya teman-teman selalu 5, artinya harus ada 33 soal memiliki skor sempurna atau 5 teman-teman. 33 soal dari total 45 soal. Ini agak sulit memang, challenging untuk yang TKP ya. Dari 45 soal teman-teman harus punya skor sempurna itu 33 soal. Dan salah satunya harus memiliki skor 1 minimalnya. Jadi total skornya nanti 166. Nah, ini ambang batasnya sama kayak tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Di tahun 2021 CPNS juga total scoringnya untuk SKD adalah untuk umum ya, itu 65 TKP, 80 TIU, 166 TKP. Oke. Oke. Lanjut lagi, maka nilai kumulatif yang paling rendah adalah 311 ya, dari total ini yang tadi 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, 166 untuk TKP. Totalnya paling rendah adalah di 311. Nah, untuk teman-teman yang khusus Kamload ini, TIU-nya nggak boleh kurang dari 85 ya. Tadi kan yang umum boleh 80 ya ambang batasnya. Nah, kalau untuk yang teman-teman Kamload itu minimalnya adalah 85 teman-teman. Oke, nah untuk teman-teman yang diaspora, disabilitas ya, TIU-nya boleh paling minim adalah di 60. Sedangkan yang umum kan tadi 80 ya. Oke, teman-teman. Ini sudah diresmikan oleh Menpan RB.
tanggal 13 September 2023. Nah, aku doain buat teman-teman yang mau daftar CPNS tahun ini lolos semua SKD-nya dengan di atas ambang batas lah semua pokoknya. Bagus-bagus skornya dan bisa lanjut ke tes kebidangan dan bisa lolos di instansi impian teman-teman. So, thank you udah klik video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, aku tunggu juga orderan teman-teman yang mungkin butuh ebook untuk latihan-latihan SKD NITIU TWK TKP di nomor telepon yang aku udah lampirin di description box. See you and bye-bye.